Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Bu Endah. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah Bu sehat Bu. Sehat ya, anak-anak, keluarga sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana ini? Ada kabar apa di sekolah atau kabar anak-anak di sekolah bagaimana ini? Atau kabar Ibu sendiri mungkin? Alhamdulillah anak-anak aman Bu, tapi ya butuh ada banyak kegiatan dan hal-hal yang menarik yang mereka ciptakan kan Bu, anak-anak sekarang kan gitu ya. Iya, betul. Gimana ini? Ada yang mau dibicarakan mungkin pada kesempatan pertemuan kita pada siang hari ini, Bu? Iya Bu, saya di sini ingin membicarakan sesuatu yang sedang saya alami sekarang ini. Terkait profesi kita ya Bu, sebagai seorang guru, Betul. dan kita juga sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Betul, Nah, betul. pada kesempatan ini saya ingin sharing dengan Bu Endah. Mungkin saya akan mendapatkan beberapa solusi lah buat saya nanti Bu. Apa saja itu yang ingin Ibu utarakan kira-kira? Sepertinya kok seru sekali ini. Ya, mungkin kan gini Bu, saya memang terus terang ya Bu ya, manajemen waktu saya mungkin saya yang belum bisa ya Bu ya, untuk memilah tugas di sekolah. Ada beberapa sampingan tugas buat saya ya. Apalagi ini mendekati ini kan mau ada PKKS ya Bu, kepala sekolah itu. Iya, betul. Ya, kita kan menyiapkan beberapa dokumen, mungkin dokumen itu kan ada banyak ya Bu ya. Nah, apalagi kita masih kemarin juga baru selesai untuk melaksanakan hari HUT PGRI itu tadi. Itu Iya, kan banyak betul juga banget. kegiatan. Kemarin saya baru selesai rekoordinasi dengan sekabupaten sekecamatan ya Bu. Saya kan jadi pengurus ranting ya, jadinya Oh, ya. kan waktu tersisa di sana. Mungkin banyak anak-anak itu yang kadang saya tuh kurangan waktu untuk mengajar di jam saya. Mungkin kadang kan mendesak harus kumpul jam segini ini kan seperti itu. Nah, saya juga belum bisa manage saya bendara rutin di sekolahan. Banyak sekali ya Bu ya. Ya Bu, terus megang ekstra juga. Jadi kan saya kadang tuh udah nggak ada waktu buat saya gitu loh Bu. Apalagi di rumah kita juga harus mengurusi anak kan Bu. Anak harus Nggih, betul. menyiapkan anak itu mungkin waktunya les, kita nyiapkan bajunya, mungkin perlengkapan yang akan dipakai. Terus kita juga harus menyiapkan makanan buat mereka. Nah itu Bu, saya tuh kadang-kadang kewalahan Bu untuk menyikapi manajemen waktu itu Iya, saya tadi Bu. betul. Berarti memang dari banyaknya tugas Ibu Ayu ya. Saya katakan tugas karena di sini juga Ibu sebagai ibu rumah tangga, kemudian sebagai guru, kemudian sebagai pengampu ekstra, apalagi di tadi PGRI juga berperan aktif gitu. Artinya harus ada skala prioritas, ya Bu ya, skala prioritas dan dari posisi 1 sampai 10 di skala itu. Ini Ibu sekarang untuk pencapaiannya sedang berada di mana ini? Dari semua tugas-tugas Ibu itu? Mungkin menurut saya berada di posisi 6 Bu. Di posisi 6 ya? 6 yang Iya. ya benar-benar saya belum bisa memanage waktu untuk kadang kita CGP juga ini Bu, membuka LMS tuh sedang saya belum itu Bu. Betul. Memang betul sih, manajemen waktu itu sangat sulit. Saya pribadi mengalami hal itu, tetapi memang apalagi untuk para ibu-ibu itu kebanyakan kan memang dari segala banyak tugas itu semuanya juga harus segera ditangani, segera dikerjakan. Nah, kalau dari Ibu sendiri, apakah sudah terpikirkan nanti harus bagaimana atau mungkin solusinya seperti apa dari banyaknya rentetan tugas-tugas Ibu tadi itu seperti apa? Mungkin saya akan melaksanakan itu Bu. Membuat seperti terjadwal mana yang harus saya dahulukan dan mana yang harus saya lakukan terlebih dahulu menurut
mendesaknya waktu tadi. Mungkin saat ini untuk menyiapkan penilaian kepala sekolah itu, berarti kan saya harus menyiapkan itu. Betul. Mungkin tiap triwulan kan kalau rutin kan bendaranya kan triwulan ya Bu ya. Betul itu Triwulan harus. kita mengerjakan SPJ-nya mungkin. Mengerjakan apa yang harus kita selesaikan itu. Kita juga harus mengajar anak, kita juga harus menyiapkan anak setiap hari Senin kan ada upacara itu Bu. Nah itu kan menyiapkan paduan suara itu tadi kan juga membutuhkan waktu juga untuk melatih anak untuk menyanyi itu tadi paduan suara tadi Bu, seperti itu. Jadi saya akan membuat yang tadi kegiatan yang harus saya dahulukan juga mungkin akan Bu mengikut sertakan teman Bu. Mungkin di saat saya nggak bisa mengajar kan kalau di SMA ada jadwal piket ya Bu ya. Iya. Nah, jadwal piket tadi itu nanti saya akan meminta tolong teman untuk meluangkan waktu meskipun sebentar untuk menengok. Kan di setiap kelas ada LCD ya Bu. Jadinya saya tuh memberikan tugas itu lewat LCD tadi. Jadi Bapak Ibu piket itu hanya menunggu sebentar. Karena saya tahu mereka juga mengajar ya Bu. Jadinya kan saya nggak bisa meminta full untuk menunggui anak-anak didik saya. Jadi, saya meminta tolong itu tadi. Kalau jam ada kegiatan di luar mungkin saya minta tolong dan saya sudah menyiapkan materi ataupun tugas yang akan saya sampaikan ke anak itu terlebih sebelumnya Bu. Jadi kita hanya menunggui saja seperti itu Bu. Berarti di sini Ibu itu ya memberdayakan dari teman-teman piket juga ya, artinya ada komunikasi lah dengan teman ya, seperti itu ya. Itu sudah sering Ibu lakukan ya berarti ya? Iya Bu, ya kan emang kita nggak, apalagi kan sekarang sekolah kecil ya Bu. Semua teman itu mungkin sudah punya jam sendiri-sendiri. Jadi kan kalau kita tukar jam itu kadang mereka juga ada jam aja di kelas ini. Jadi kita nggak bisa untuk untuk secara egois tuh ya. Aku tungguin kalau anak kamu kamu juga punya anak kamu piket, nggak seperti cuma sebentar lah. Kalau waktunya udah nggak ada jam, sebentar tengok aja sebentar. Nah seperti itu Bu. Betul. Berarti memang pada dasarnya yang sudah Ibu bicarakan sebenarnya Ibu itu sudah punya solusi. Artinya Ibu sudah punya strategi, Ibu sudah punya solusi, tetapi kita harus sadari bahwa itu tidak akan berjalan terus gitu. Artinya tidak berjalan secara kontinu, tidak harus kita selalu nyagerke cara bahasa Jawa nih Ibu, nyagerke konco, kemudian juga kita juga tidak terus-menerus meninggalkan, itu kan tidak mungkin nah gitu. Tetapi ini yang pastinya hal-hal semacam itu akan menjadi halangan atau hambatan. Nah, bagaimana cara Ibu untuk mengantisipasi apabila ada gangguan yang sekiranya tadi yang sudah Ibu sebutkan, yang mulai dari teman, kemudian ada tugas, itu kalau memang tidak berjalan sesuai rencana, itu kan berarti menjadi hambatan kita ya Bu ya. Nah itu bagaimana Ibu mengantisipasinya kira-kira? Ya mungkin itu teman itu mengantisipasinya saya meminta tolong itu tadi kan ada beberapa misi kayak administrasi sekolah ya Bu. Itu kan ada beberapa itu tolong teman untuk berbagi. Jadi nggak semua harus saya ambil alih, berbagi. Contohnya mungkin saya lagi mengajari paduan suara mungkin untuk pengisian administrasi PKKS mungkin teman saya kan satu tim kan terdiri dari 2 orang Bu. Karena kita banyaknya ya Bu ya, orangnya sedikit jadi cuma satu tim cuma 2 orang. Nah itu nanti dibagi kamu ngerjain ini, saya ini, jadinya bisa terlaksana semua. Nah untuk mungkin untuk di kelas ya Bu ya administrasi sekolah itu kan kita kan ada waktu senggang antara jam pulang itu kan sekitar 2 jam ya Bu. Oh ya?
Iya, Lumayan itu ya 2 jam? jam 1, Bu. Mhm mhm. 1 jam lah. Jam 1 kan kita pulang, kan kita Mhm. kan selesai itu kan jam 2 nggih, Bu. Mhm, betul. Mungkin antara 1 jam itu kita menyelesaikan administrasi yang belum Mhm. belum kita selesaikan. Mmm. Dan apa namanya, kita juga butuh dukungan sama orang tua, Iya, dukungan betul. suami, keluarga ya, sama Betul teman betul. juga. Kalau kita nggak ada Betul. dukungan kita nggak akan bisa, Bu. Di Sangat. rumah iya, di rumah kita juga harus memikirkan anak-anak, bagaimana anak itu harus, apa, hari Terawat ini bisa ya. heeh, hari ini anak jelas ini kita yang mengantar. Mhm. Mungkin ya itu. Nah, kalau itu tadi jam kosong pun saya gunakan untuk kadang membuat administrasi. Membuat tadi, Bu, tugas-tugas yang apa namanya, yang akan saya sampaikan ketika saya tidak bisa menunggui anak-anak di waktu KBM itu tadi. Padat Seperti ya itu. ternyata ya jamnya Bu Ayu ya. Karena Kalau kan melihat seperti sedikit itu. orangnya, Bu. Iya. Oh iya. Paling ya Iya. orang Irang itu aja yang disuruh ya itu terus karena Iya. kita sekolah kecil, Bu, cuma ada berapa, 16 guru. Oh 16 guru? Ya, 16 Sedikit ya, guru. Bu, ya? Iya sedikit. Oh, berarti enam memang, guru. tapi kalau saya mendengar cerita Ibu tadi, yang sudah Ibu lakukan itu artinya sudah sudah, apa, sudah tertakar oleh Ibu. Artinya di sini Ibu sudah punya rencana, Halo? sudah, halo, Ibu? Sudah punya rencana, sudah punya solusi gitu nggih. Bu Ayu masih mendengar suara saya? Halo, Bu Ayu? Halo, Bu Ayu? Halo, Bu Ayu? Halo, Bu Ayu? Tes, Bu Ayu Bu Ayu? Ini suara saya masuk apa enggak? Keluar dari rapat ternyata ya. Kita tunggu ya untuk Bu Ayu. Oh ya, sudah bergabung. Halo Bu Ayu. Halo, Bu, maaf sinyalnya, Bu. Tidak apa-apa. Kita lanjut ya Bu Ayu ya. Iya. Bisa ya? Ya. Kita lanjut ya Bu Ayu ya. Iya. Bisa ya? Ya, artinya setelah saya mendengar cerita Bu Ayu tadi, sepertinya secara kontinu itu Ibu sudah memikirkan dari semua permasalahan, rencana, solusinya harus bagaimana, itu, dari diri Bu Ayu itu sudah ada komitmen di diri sendiri. Artinya, apa yang menjadi solusi itulah yang menjadi komitmen Ibu Ayu untuk tetap melaksanakan tugas-tugasnya gitu nggih Bu Ayu nggih? Jadi kita harus apa namanya, padatnya jam itu tadi kita, apa ya, Mhm. istighfar lah, Bu. Semua itu pasti ada jalan keluarnya dari permasalahan itu tadi. Betul betul. Seperti Oh, itu. nggih. Nggih nggih. Yang pasti, apa, jangan sampailah ada miskomunikasi Iya. antara teman, antara kita, kemudian, apa yang sudah Ibu Ayu lakukan, kemudian solusi yang sudah Ibu Ayu rencanakan, itu jangan sampai ada miskomunikasi gitu nggih. Bagaimana Bu Ayu perasaannya setelah kita berbincang-bincang tadi? Alhamdulillah, Bu, saya merasa mungkin, sudah plong rasanya ya, Bu, ya. Mhm. Agak lega dan mungkin juga saya bisa manage waktu lagi. Betul. Karena itu kita nggak mungkin, seperti ini kita tidak lepas dari yang di atas ya, Bu, ya. Kita Iya betul. ditunjuk seperti ini yang kamu bisa lakukan semampu saya dan sebisa saya mungkin. Meskipun kadang saya itu merasa kewalahan, Bu. Capek, Iya. saya capek ya. Iya betul. Iya, tapi ya harus kita laksanakan dengan ikhlas tadi, Bu. Mhm. Dengan Dengan ikhlas. kata lain bahwa kita kenapa berada di posisi ini dan harus mengerjakan ini karena Tuhan itu tahu Iya. kemampuan kita, batasan kita seperti apa. Jadi memang, eee,
sekali lagi kita harus kembali lagi bahwa kenapa kita harus berada di posisi ini, kenapa kita harus melakukan ini, karena Tuhan itu yang lebih tahu batasan kita dalam melaksanakan tugas kita. Seperti itu ya Bu Ayu ya. Ya, Iya. oke Bu Ayu. Terima kasih Bu Ayu. Ada yang ingin disampaikan lagi Bu Ayu? Terima kasih Bu Indah. Saya berharap jangan kapok-kapok untuk saya sharing dengan Bu Indah ya Bu ya. Siap. Kita saling sharing aja. Iya, masalah yang mungkin sini tuh saya tuh penuh Bu, di sini penuh Iya. masalahnya. Nah, ini langsung sayanya lega. Udah plong. Juga dapat solusi dari Bu Indah. Jadi apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya tanggung jawab sebagai seorang guru, utamanya kita sebagai seorang guru, kita harus mengajar itu tadi Bu, ya kan? Iya, betul. Utama itu tadi. Jadi iya. Ya tadi pertama itu tadi kolaborasi dengan siswa, dengan teman, dengan guru, teman, ya betul. teman. Terus kita ada komunikasi antara keluarga biar nggak terjadi komunikasi. Jadi keluarga juga bisa mendukung kita seperti itu tadi Bu. Ya, betul. Terima kasih Bu Ya. Indah. Oke, sepertinya sudah cukup Bu Ayu. Semoga Bu Ayu diberi kesehatan, limpahan rezeki, dan sehat selalu dan tetap semangat untuk melaksanakan tugas-tugas selanjutnya. Itu Bu Ayu. Dari saya cukup. Sudah Bu Ayu? Sampun. Ya, sudah cukup untuk ngobrol kita pada siang hari ini. Terima kasih, saya cukupkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, tak matikan.